Ya, kita ngobrolin arsitek keamanan ya, dan nanti akan menjurus kepada DDoS. Jadi, hmm, dari sisi arsitek itu banyak sekali untuk pengamanan ya, terutama untuk mengamankan di DDoS ya, Denial of Service. Ada banyak tahapan sebenarnya, dari mulai shadow IP, proxy server, router, firewall, web service-nya, API-nya ya, yang udah dikonfig ya, udah dikonfig benar-benar, terus sama CoreOS ya. API ini API aplikasi ya, aplikasi untuk mobile gitu. Nah, ataupun mungkin websitenya gitu. Nah, di Shadow IP ini sebenarnya lebih kepada jasa layanan untuk apa sih ini? Gimana ini eh, akan menyembunyikan IP originalnya gitu. Nah, jadi IP originalnya akan disembunyikan. Terus kemudian proxy server itu sama, hampir sama juga ya. Tapi lebih 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 aman untuk lebih random lagi pakai pseudo IP. Dan ini karena ini pakai layanan ya, opsional juga. Nah, minimal kalian pakai proxy ya, proxy server. Di mana proxy server ini salah satunya tuh pakai Cloudflare. Yang kedua terus router ya. Router itu yang ketiga ya, router, dan itu opsional. Kalian opsional ini pakainya supaya lebih aman saja sih seperti ini. Dan di router kan biasanya ada firewall ya. Nah, itu kita bisa mainkan di situ juga. Terus yang keempat tuh firewallnya. Nah, posisi yang akan lebih kita jelaskan adalah di settingan di firewall ya. Di firewallnya kita akan config bagaimana serangan dari tools di DDoS itu akan ditembakkan ke firewall ya. Nanti apakah bisa bertahan VM-nya gitu ya. Nah, nanti kita coba. Terus yang berikutnya tuh di web service, web servernya ya, Apache, Nginx dan lain-lain. Kita coba. Nah, untuk API Expert ini sebenarnya nih aplikasi atau website yang memang digunakan gitu ya. Yang digunakan untuk ya untuk kebutuhan pengguna lah. Atau ini Core OS ya. Core OS itu sistem operasinya ya, apa yang harus disiapkan untuk pertahanan dari sistem operasi tersebut. Nah, yang ingin akan saya simulasikan bagaimana settingan di firewall dan bisa bertahan untuk serangan di DDoS ya. Gitu ya. Jadi seperti apa sih DOS ini? Nah, kita masuk ya ke DOS-nya. DOS itu pengujian di mana dia akan membanjiri satu server dengan cara ya server itu sampai dia eh, overheat gitu. Jadi dia sampai tidak bisa nerima request terus down gitu. Nah, itu tujuannya ke situ gitu. Nah, supaya dia bisa bertahan seperti apa sih? Nah, itu salah satunya itu kita fokus kepada firewall ya, firewall dari OS-nya itu sendiri supaya bisa bertahan itu seperti apa. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Jadi dalam DDoS itu banyak sekali sih yang diperhatikan, pertama dari port UDP gitu ya, port TCP itu harus dipertahankan sedemikian rupa supaya dia bisa bertahan. Nah, dalam pengujiannya itu di sini ada beberapa yang saya ingin coba itu, pertama itu dengan menggunakan Golden Ace ya. Nah, Golden Ace salah satu tools dari GitHub. Oke, nanti ini linknya bisa di copy ya, dijalankan apa detailnya ada di sini. Nah, sudah itu kita coba aja langsung setting ya, langsung settingkan dulu apakah dia bisa bertahan ya. Nah, di sini akan kita coba simulasikan. Nah, ini pakai Ubuntu ya, servernya tuh dengan menggunakan Ubuntu. Nah, kita menggunakan Ubuntu, terus juga kita coba ya. Nah, biasanya ini saya buka trafficnya, ini memori sama RAM-nya ya. Apa RAM sama prosesornya di sini kelihatan. Nanti kalau dia mempunyai beban pasti dia agak naik gitu ya. Nah, kalau gitu kita coba dulu ya.
Kita di sini udah di setting firewallnya tuh, nanti anti DDoS-nya saya kasih ya. Kalau kalau ada yang perlu boleh. Ya ini anti DDoS-nya. Oke, sudah. Nah kita coba ya di sini di Kali ini. Ini menggunakan Kali Linux ya. Menggunakan Kali Linux dan kita coba CD ya. Bagaimana si Golden Edge itu, apakah si firewall yang bisa bertahan gitu ya dari serangan Golden Edge ini gitu ya. Kita coba. Ini IP-nya 153 ya. 153. Jadi dia punya browser 192.153 ini ya. 153 itu ada di sini gitu ya. 153 itu ada di sini ya. Kita biar lebih yakin, kita coba dulu buka ya. Nah, ini 153 ya. Ini 153. Oke, kita 153 dan saya buka log ini. Ini 153 ya. Ini 153, ini 153 ya. Belakangnya 153 ya. Nah, saya coba di style itu untuk melihat log sistemnya ya, log sistemnya. Nah, kalau ini satu lagi di mana dia harus mencoba karena ini menggunakan web server Apache, jadi saya menggunakan web server aja. Nah, coba ya. Kita coba tembakan di sini. Oh, sorry, salah. Ini tahapannya ada di sini ya. Kita pakai ini tahapannya ya. Nah, penjelasannya di sini ada ya. Nah, ini ada banyak penjelasan ya. Kalau kalian perlu detailnya bisa. Terus kita coba di hit aja. Oh ya, ini harus masuk dulu guys ya. Jadi goal. Nah, gini. Sebenarnya tools banyak, yang cuman saya ambil yang prioritas aja gitu ya. Nah, ini akan eh, menembak ke ini. Dan kita lihat tuh, baik-baik saja ya. Tanpa ada ini, kita lihat traffic ini juga baik-baik saja. Setiap segini normal lah. Normal nih ini. Ya. Meskipun dia udah di hits ya. Kita gabungkan juga, bisa kita gabungkan juga dengan Kali Linux ya. Dengan Kali Linux dengan serangan yang lain gitu ya. Nah, kita bisa pakai slow HTTP test ya. Gitu ya. Ininya koneksinya 22.000 ya. Apakah dia bisa bertahan atau tidak ya, kita coba dulu. Nah, ini ya, coba ya. Ini ditembakkan ke satu server. Ya, servernya server di sini tuh ya. Jadi kelihatan adem ayem, kelihatan aman-aman aja. Nah, itu ya. Ini harus sampai berhasil. Kenapa? Karena kalau tidak nanti aplikasi ini akan down ya. Ya, ini akan down. Nanti terakhir kita coba tembakan ke yang belum di setting apa-apa ya. Tapi untuk di sini untuk dua tools ya udah lewat, udah bisa ngehandle ya. Gitu ya, udah bisa menghandle. Terus yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga lah karena yang pertama nggak dipakai nih. Nah, kita coba pakai RDDoS ya, RDDoS ya. Ini tools yang dari cukup terkenal nih. Kita bisa lihat ya nih. Nih. Mantap ya. Dia bisa bertahan. Dan ini juga lagi jalan tuh. Nah, gitu. Kalau ini perlu satu lagi, kita coba lagi satu lagi serangan. Satu lagi, mau 4 juga boleh lah. Ini dok, CD dok. Apa nih? RD ya, RD tools. Nah, kita coba jalankan juga. Kita RD tools coba jalankan, terus kita kayak gini nih. Nih. Jadi secara aplikasi aman ya. Ini
tidak ada loading, bahkan tidak ada downloadnya ya. Tuh. Ya, tidak ada downloadnya. Nah, ini sampai udah keluar juga nih. Kenapa ini? Jadi dulu ini 1 2. Oh, ini udah shutdown ya. Coba lagi ya. Nah, terus ini pakai IP-nya 192 168 100 153 ya. Port. Oh, salah. Nomor 2 dulu. Baru IP 192 168 100 153. Portnya Y aja ya. Port Y port 80 dah. Nah, ini dia lagi jalan juga ya. Noh, ada 3 serangan yang berbeda akan mengirim ke sini. Di sini secara RAM prosesor ini masih sederhana, masih biasa normal. Oh ya, ini spesifikasi kliennya yang di hit itu dia ada di 2 GB sama 2 CPU ya. Ini 2 GB sama 2 CPU, dan kita lihat ini tidak ada hal yang apa ya? Tidak ada hal yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Coba kalian perhatiin di sini di closing ya, sama si itu di closing berapa tuh? 1000 lebih ya. Ini closingnya. Artinya dia nggak masuk. Nah, tapi secara aplikasi ini kan biasa aja tuh ya. Tuh ya. Ini harusnya loading bahkan down ya kalau udah ribuan gini. Kayak gitu guys ya. Ini udah teruji ya untuk masalah ini. Untuk masalah eh hitnya ya. Nah, IP share upload ini terus lagi jalan ya. Ya, dia lagi jalan terus. Oke, berarti dengan berapa? Udah 3 tools yang kita pakai masih tetap ya, masih tetap seperti biasa. Nah, karena ini saya mau keluarin yang ini. Ya, saya mau close aja yang ini. Ya, kita coba close dulu. Hang ya. Nah, kita coba close pakai apa ini? Pylorus ya, pakai pylorus. Jadi ini IP-nya 153. Nah, ya, dia akan melakukan penyerangan juga tuh. Ya, kita lihat aja di sini, di refresh aja. Aplikasinya kan 153 ya. Tuh ya. Jadi dia udah mengenali kalau itu serangan ya dia bakal menolak gitu. Ya. Oke, terakhir ini penasaran. Terakhir itu ini kalau ini masih di PC ya karena tidak kuat. Pak ini lumayan bagus di OSIM ya, di DOSIM, di DOSIM. Terakhir enggak ya? Terakhir deh saya menggunakan yang mana ya? Ini deh. Ya, slowrelease.pl ya. Saya menggunakan itu deh terakhir. Untuk pengujian DDoS kayaknya udah cukup. Slowrelease PL ya. Di sini saya coba terakhir. Nah, 153 per 85.000 ya. Nomor 55.000 ini 20 detik lah. 200 detik boleh. Ini tinggiin boleh juga tuh ya. Coba ya soketnya ya. Ya. Secara aplikasi juga ini masih biasa ya. 153 loh. Oke. Jadi aman ya. Udah berapa tools kita coba, lumayan aman. Kita cek cancel aja. Terus ini kalau nggak percayaan, misalkan ini bener nggak sih aplikasinya itu gitu ya. Ini kayak gini aja guys nih. Ini kayak gini nih. Tuh. Refresh aja. Tuh kan berarti bener kan. Terus kita matiin misalnya gini deh. Service Apache 2 status ya. Yang jalan kan. Nah, jalan. Ini stop aja. Stop nih.
Nah, kita di stop ya. Nah, refresh ya. Oh, dia mati ya. Ya kan? Karena di stop ya, bukan karena di hit ya tuh. Bukan karena di hit kan, ini pada beres. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin pengetesannya sudah kembali ke apa ya? Kembali ke dalam arsitek ini. Jadi tadi kita udah uji mengenai di sisi firewallnya ya. Di sisi firewallnya kita udah uji, ternyata lolos dengan beberapa tool, lebih dari 4 tools ya yang kita coba, dan itu udah lolos. Apalagi nanti ada di posisi cloud ya. Di cloud itu pasti ada router yang membantu ya. Ada router yang membantu, jadi lebih safety lagi untuk dari sisi DDoS ya, dari sisi DDoS. Nah, terus oke, paling untuk video kali ini seperti itu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan komen-komen saja, dan eh, berikutnya kita akan coba di web servernya ya, terus ke API-nya. Ketiga ini kita fokuskan sama Core OS-nya lah. Nah, yang lain itu kalau Cloudflare kalian bisa, kalau proxy ya kalian pakai Cloudflare aja bisa. Solder IP biasanya dia harus berbayar gitu guys. Tinggal ngedaftarin ke situ. Nah, kalau router ini lebih ke settingan routernya nanti kalau misal dibutuhkan ya. Ini yang opsional ya. Shadow IP sama router tuh opsional ya. Router apa sih ya? Router FortiGate gitu, Fortinet ya, itu kalian bisa coba gitu, simpen lah. Nah, kalau proxy server kalian wajib banget proxy server karena untuk menahan ya, menahan utama itu pertahanan pertama itu ya di proxy server gitu. Nah, langsung nanti lari ke firewall, langsung ke web servernya dan ke API-nya. Terus ke OS-nya ya, jadi dia harus bisa bertahan di semuanya. Semuanya mendukung, guys. Oke, nah ini beberapa lapis yang saya gambarkan, beberapa lapis pertahanan untuk keamanannya ya, terutama menangkal serangan dari DDoS itu seperti apa gitu. Karena memang DDoS itu cukup tren dan cukup sulit untuk ditahan gitu. Nah, selain ini secaranya ini untuk menengah ya, menengah ke bawah ini udah cukup. Menengah ke atas juga udah lumayan sih. Tinggal nanti maksimalkan ke layan-layan tertentu yang mendukung ya. Oke guys, terima kasih. Semoga dapat menjadi tambahan seputar di DDoS ya. Seputar arsitektur keamanan sistem yang tadi kita uji itu mengenai firewall ya. Kita coba firewallnya sampai bisa bertahan dari serangan-serangan tools yang tadi dicoba gitu ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.